Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa syarrafahu bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, al-hadi ila tariqin najahi wa tamam, wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi fil alam, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para masyayikh, para kiai asatidz, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahsan Ghazali, Dr. Kiai Haji Ahsan Ghazali MA, Rais Syariah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, seluruh ketua lembaga dan jajaran pengurusnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah untuk mengikuti kegiatan ngaji bareng Suriah PCNO dengan kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Hasyim Asy'ari, Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ngaji bareng Suriah yang sudah diprogramkan oleh Suriah PCNO tiap bulan, yakni pada hari Ahad kedua ya. Setiap bulan ini bisa berjalan secara baik, istiqomah, lancar, tanpa ada halangan apapun, dan juga bisa bermanfaat serta memberikan keberkahan kepada kita semua. Oleh karena itu, sebelum acara kajian kitab ini kita mulai, mari acara ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ngaji bareng yang sudah diprogramkan oleh Suriah PCNO ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan untuk istiqomah di dalam mengikutinya. Ala niyatis sholihah wa ala ma nawabis salafus sholih wa liridhoillahi ta'ala wa hadina wa hadina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah pada episode yang pertama ini akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Ahsan Ghazali MA, Rais Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Thumma ila jami' arwahi awliya ilahi sholihin ulama'il amilin khususan ridwari Abu Yasid Muhammad bin Maliki wa ila ruhi syekhina Abdul Faqih wa ila ruhi Mbak Maimun Zubair wa ila ruhi sahibul kitab Asy-Syaikh al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa alina barakatihim wa ila arwahi kafati muallimina masyayikhin fid din hadiyatan lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sa'iri salihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukra wa ala nawalihi. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi
Wa ba'du fahadha kitabun awda'tu fihi syai'an min hadithil mauta wa asyratis sa'ah wa syai'an minal kalami ala bayani sunnah wal bid'ah. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari memulainya dengan memuji kepada Allah, memuji atas beberapa nikmatnya. Beliau mengatakan ala nawalihi ay ala ni'amihi wa alaihi. Kami ingat dengan kata-kata nawal bahwa seseorang itu akan mendapatkan perhatian, akan mendapatkan mahabbah dari orang lain. Di antaranya adalah dengan 3 hal. Nawal, kamal, jamal. Jika ini kita dapatkan, maka seseorang akan mendapatkan perhatian atau mendapatkan mahabbah dari orang lain. Nawal, dermawan. Seorang yang dermawan, pemurah, baik hal-hal yang kaitannya dengan harta benda, dermawan dengan hal-hal yang kaitannya dengan tenaga. Ada orang lain kerepotan dibantu dengan tenaga, atau kaitannya dengan harta benda, ada orang yang membutuhkan dana dibantu dengan dana, atau pemikiran. Seorang yang cerdas maka bisa membantu dengan kecerdasannya. Jika ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan mahabbah dari orang lain. Kenapa mahabbah ini penting? Karena seseorang itu akan bisa mengikuti apa yang kita dakwahkan jika didahului dengan mahabbah. Bagaimana seorang bisa mengikuti kalau mahabbah saja belum punya. Jadi pertama-tama kita sebelum berdakwah adalah sebelum menyampaikan sesuatu, maka hendaknya tanamkan dulu kepada mereka yang kita dakwai adalah mahabbah. Kalau sudah ada mahabbah, kita ajak apa saja orang itu akan nurut, akan manut. Sehingga jadi tanya anak muda kan, ngoten. Anak muda saat jenengan yen atas mengalami itu. Anak muda monggo yai. Saat lagi enggak al-masalan. Oh ya syukur. Nggih, monggo yai. Monggo. Nggih. Di Nun Sewu Yai niku Yai Arif memukadimai ngaji bareng. Kula mboten setuju Yai. Niki judulnya mutolaah bareng, ngoten. Nggih. Nggih. Niki mutolaah sareng-sareng ngoten. Jadi pertama kali yang kita tanamkan adalah mahabbah. Sehingga jika mahabbah itu sudah kita dapatkan, maka sasaran dakwah kita akan mudah diikuti. Kenapa kenapa anak-anak muda ketika sedang panas-panasnya ada rasa mahabbah dengan seseorang, sehingga apapun yang dilakukan itu dengan tulus. Beratnya kayak apapun akan dilakukan seperti melakukan sesuatu yang ringan. Bahkan sesuatu keburukan tidak akan didapatkan jika sudah ada mahabbah. Sehingga ada kata-kata tai kucing rasa salah. Itu karena apa? Karena mahabbah. Maka yang perlu kita dapatkan sebelum kita berdakwah adalah pertama kali mahabbah, sehingga sasaran dakwah mudah mengikuti kita. Berdakwah
kepada sasaran dakwah dengan cara kita masuk ke dunia mereka. Sehingga seakan-akan kita ada di dalam mereka. Ketika kita sudah masuk kepada dunia mereka, maka mereka menganggap kita adalah satu dari kesatuan mereka. Kenapa bunda-bunda PAUD mudah diikuti oleh anak-anak kecil, anak usia dini? Karena mereka masuk ke dunia mereka sehingga mereka itu bernyanyi, menari, lari-lari, padahal sudah tua-tua. Itu dalam rangka apa? Ingin masuk ke dunia mereka, sehingga ketika masuk ke dunia mereka, sasaran dakwah kita akan mudah tercapai. Maka ada ungkapan mu'allimus sibyan majanin, kan begitu. Para bunda, para pengajar usia dini kayak anak, kayak orang gila. Gimana gak gila sudah tua, nyanyi-nyanyi, lari-lari, masuk ke dunia anak-anak kecil. Mu'allimus sibyan majanin. Kenapa Wali Songo dulu mudah diterima dakwahnya? Dalam waktu singkat yang asalnya di Nusantara ini Hindu Buddha, tapi mereka dengan waktu yang singkat diterima menjadi yang asalnya budaya keyakinan Buddha Hindu menjadi budaya keyakinan Islam, karena cara dakwah mereka adalah masuk ke dunia budaya pada waktu itu, sehingga sekalipun itu wayangan diikuti wayangan, tapi kontennya dirubah. Sampai dulu kiai-kiai bahkan para habaib cara berpakaian pun mengikuti cara pakaian sasaran dakwanya. Rela pakai apa? Blangkon, pakaian Jawa. Bukan hanya itu, rela merubah nama mereka. Jadi nama-nama Jawa, Diponegoro dan nama-nama Jawa yang lain itu adalah nama-nama baru. Sebenarnya para pendai dulu itu namanya Arabi, nama-nama Islami, tapi agar bisa diterima dakwah mereka bisa diterima dengan cepat tanpa menimbulkan ekses, sehingga mereka sampai rela merubah nama. Itulah pentingnya mahabbah dan pentingnya kita memasukkan diri kita ke dunia mereka. Ada beberapa kiai kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita yang karena dakwahnya itu ke sasaran dakwah baik di klub maupun sasaran dakwahnya di lokalisasi, sehingga ingin masuk ke dunia mereka dalam tanda kutip, mereka kemudian mentolo nggak pakai kopiah dakwahnya, atau pakai belangkon, atau dengan celana, karena ya apa? Masuk ke dunia mereka ada mereka bisa menerima, bisa menangkap dakwanya dengan cepat tadi. Sehingga kita kalau salah paham kemudian mengklaim kiai kok ngono, ustadz kok ngono. Karena memang sasaran dakwanya berbeda. Coba kalau seorang ustadz, seorang kiai, para pendakwah itu masuk ke berdakwah di nightclub, dakwah di lokalisasi, nah pakai serban, pakai imamah, kira-kira tambah Melayu napa tambah inilah apa yang dilakukan oleh para leluhur kita, para ulama-ulama kita, para ahli dakwah yang sudah memberikan contoh kepada kita seperti Wali-Wali Songo. Jadi agar kita mendapatkan mahabbah adalah agar mudah diikuti adalah nawal tadi itu. Nah, kemudian jamal. Makanya sekarang itu para dai
yang face-nya mendukung digemari. Tapi yang face-nya pas-pasan kayak saya gini. Tapi bukan itu yang dimaksud, adalah kerapian. Kerapian. Bagaimana seorang pendai harus bisa berpenampilan rapi, gak morot model. Ya tadi, kerapian adalah sesuai dengan kondisi sasaran dakwah. Kalau kita berdakwah di pesantren, dakwah di NU kayak begini, nggak apa-apa lah pakai imamah, pakai serban, nggak apa-apa. Karena sasarannya adalah orang-orang yang sudah ada lampu yang sudah menyala. Berbeda dengan sasaran yang di kegelapan sana. Nawal, Jamal, kemudian satu lagi adalah Kamal. Harus seorang dai harus mempunyai kesempurnaan dalam berdakwanya. Utamanya adalah ilmu dan akhlak. Sekali lagi, utamanya adalah ilmu dan akhlak. Wa ba'du fa hadza kitabun auda'tu fihi syai'an min haditsil mauta wa asyrati sa'ah wa syai'an minal kalam ala bayani sunnah wal bid'ah. Dalam kitab ini kata beliau, saya tulis sesuatu ilmu yang kaitannya dengan orang mati. Artinya nanti akan diterangkan di sini bagaimana orang yang sudah meninggal itu. Bisakah kita kirim doa kepada orang yang sudah meninggal? Jadi kita orang yang hidup bisakah memberi kemanfaatan kepada orang yang mati? Atau sebaliknya, bisakah orang yang mati itu memberikan kemanfaatan kepada orang yang masih hidup? Akan dibahas. Asyrati sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wa syai'an minal kalami ala bayani sunnah wal bid'ah, dan akan dikupas juga kaitannya dengan sunnah dan bid'ah. Bahwa kitab ini sesuai dengan judulnya, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi isi kitab ini adalah penguatan akidah. Penguatan akidah. Akidah apa? Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah saja masih belum aman. Harus ada embel-embel kalau di Indonesia akidah Ahli Sunnah wal Jamaah an-Nahdhiyah, harus begitu. Karena banyak orang mengklaim ialah yang paling Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga menjadi kabur. Ahli Sunnah wal Jamaah itu yang mana? Wong masing-masing kelompok mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ini adalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang an-Nahdhiyah, yang amaliyahnya seperti yang di Nahdlatul Ulama. Sekalipun di luar negeri, kalau orang yang bukan orang asli Indonesia, tidak ada Nahdlatul Ulama itu. Tidak ada. Kalau itu kan ada PCI Nahdlatul Ulama, itu kan orang Indonesia, karena punya organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Nah, sekalipun di sana, di negara-negara lain tidak ada organisasi Nahdlatul Ulama, tidak ada NU, tapi ada kesamaan dalam beramaliyah, ada kesamaan dalam berakidah. Akidah apa? Ya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang pengamalannya, amaliyahnya seperti yang diamalkan, yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai yang bergabung di Nahdlatul Ulama ini. Makanya kalau Ahli Sunnah wal Jamaah saja di sini, di kalangan NU, di kalangan di kita di Indonesia ini masih belum aman, harus dikasih Ahli Sunnah wal Jamaah an-Nahdhiyah begitu. Apa itu? Amaliyah-amaliyah yang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang bersyariat, tentang berakidah, tentang berakhlak. Dan bukan hanya yang diajarkan atau disyariatkan Rasulullah, tapi juga yang diajarkan oleh para sahabat. Kenapa para sahabat juga menjadi atau bisa dijadikan gandolan? Ya, karena itu adalah wasiat Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Bahkan Rasulullah pesannya itu ekstrim. Bukan hanya sekedar gandolan biasa.
Bukan hanya sekedar mengikuti jejak biasa, tapi adzu 'alaiha bin nawajid. Ibarat orang gandolan, bukan sekedar digandolnya, tapi dicakot. Bukanlah hanya sekedar menggigit, tapi gigitlah dengan gigi geraham. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu sudah tampak atau diberi Allah mukjizat mengetahui di akhir zaman. Kalau nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang hanya berpedoman dengan hadis saja, gak mau yang lain. Jangankan kitab kuning, sahabat saja nggak diikuti. Apa mana kitab kuning tulisannya orang biasa, apa mana tulisannya wong Jawa, apa mana tulisannya Ahsan, tambah gak digubris. Sahabat saja nggak digubris. Bahkan ada yang menafikan juga sunnah. Ada kelompok ingkar sunnah yang dipakai pegangan hanya Al-Quran. Ya Al-Quran. Maka Rasulullah jauh-jauh sudah mengingatkan, adzu 'alaiha binawajid. Itu artinya Rasulullah sudah mengetahui di akhir zaman banyak orang yang mengabaikan dawuh-dawuh para sahabat. Dawuh-dawuh para sahabat. Sehingga kita pegangan kita adalah apa? Ahli sunnah wal jamaah itu. Jamaah sekalian, bahwa memang khilaf atau ikhtilaf itu sudah menjadi sunatullah. Artinya hal-hal yang tidak bisa dihindari. Dan itu sudah terjadi dari sejak awal sejarah manusia. Sejarah manusia di zaman dulu sudah terjadi. Bahkan sebelum adanya manusia, di khilaf atau kegaduan itu jauh sejak sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia sudah terjadi khilaf, sudah terjadi kegaduan. Kegaduan yang dilakukan oleh siapa? Oleh iblis. Saat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, kemudian dia hanya mengandalkan logika, hanya mengandalkan kekuatan akalnya, mereka kemudian abai atas perintah Allah itu. Tidak taat, tidak tunduk dengan perintah Allah. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Jadi karena mereka itu mengandalkan kekuatan berpikir, sehingga mereka merasa cerdas, timbullah kemudian takabur, tidak mau tunduk atas perintah Allah, bersujud kepada Nabi Adam, merasa dirinya paling utama karena dijadikan dari api, sementara Nabi Adam dijadikan dari tanah liat. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa itulah dampak dari seorang atau siapapun yang mendewakan kekuatan berpikir. Sesungguhnya agama itu adalah insya Allah semuanya akliyah, masuk akal. Tapi kadang-kadang kekuatan akal kita tidak bisa menjangkau. Kekuatan akal kita kadang-kadang tidak bisa melampaui. Makanya dikatakan umpama syariat itu diukur dengan akal, maka logisnya seseorang yang batal wudhunya yang dibasuh apanya? Muka apa pantat? Logisnya yang dibasuh adalah pantatnya, karena yang membuat batal adalah duburnya. Tapi kenapa saat kita berwudhu yang dibasuh apa? Mukanya. Jadi bukan karena tidak masuk akal, tapi kekuatan akal kita tidak bisa menjangkau ke sana. Inilah yang dilakukan oleh iblis
yang hanya mengandalkan kekuatan akalnya, sehingga saat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, kemudian dia membangkang, tidak mau. Jadi yang pertama kali bikin kegadauan khilaf adalah iblis. Kemudian berlalu hingga peristiwa Qabil dan Habil. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai ada kegadauan. Tapi tadi kembali bahwa ini adalah merupakan sunatullah yang tentunya sama sekali tidak bisa dihilangkan. Pasti terus terjadi hingga hari kiamat. Pertama kali yang terjadi di masa Rasulullah adalah saat Rasulullah membagikan harta ghanimah. Kemudian ada seseorang yang namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu namanya Markus bin Zuhair. Membantah. Dzul Khuwaisirah kemudian tidak menerima atas pembagian Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, innaka lam ta'dil. Wahai Rasulullah, engkau tidak adil dalam membagi ghanimah. Sontak Rasulullah memerah wajahnya mendengar perkataan Dzul Khuwaisirah tadi itu. Rasulullah kemudian menyabdakan, illam ta'dil faman. Kalau saya saja kau anggap tidak berlaku adil, lalu siapa? Siapa lagi? Rasulullah itu masih membantah lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadhil qismah, sesungguhnya pembagian ini lam turid biha inna hadhil qismah, apa gitu dalam hadisnya, wajah Allah, ini pembagian adalah pembagian yang tidak berdasarkan ridho dari Allah. Ya Allah, ada orang kayak begitu yang membantah Rasulullah, bahwa Rasulullah dikatakan pembagiannya tidak adil, kemudian pembagian yang dibagikan oleh Rasulullah tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak diharapkan dari pahala Allah. Akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan, sayakhruju min di'di hadzal rajul, sayakhruju min di'di hadzal rajul qaumun yakhrujuna minal Islam kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Nanti keturunan orang ini orang-orang yang paling cepat keluarnya dari Islam. Dalam hadis lain dikatakan bahwa iman mereka itu hanya sekedar nyampe di kerongkongan, tidak sampai ke dalam hati. Berarti apa? Islam mereka adalah Islam yang ngambang, iman mereka adalah iman ngambang, tidak masuk dalam hati, tidak ada masuk dalam hati mereka. Ini akibat apa? Akibat orang-orang yang membantah Rasulullah, membangkang Rasulullah, bahkan mengejek Rasulullah pada saat itu. Inilah kegaduhan-kegaduhan yang terus terjadi. Bahkan kemudian kegaduhan lagi atau al-ikhtilaf, sekalipun ikhtilaf al-ijtihadiyah, saat Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah meminta kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, minta bolpen dan minta kertas. Rasulullah akan menuliskan sesuatu. Tapi ijtihadnya Sayyidina Umar, jangan. Rasulullah ini lagi sakit. Rasulullah ini adalah beliau, kita beri kesempatan untuk berkonsentrasi dengan Rabb-nya, karena pada waktu itu Rasulullah sakit keras sehingga para sahabat gaduh. Ada yang sudah nggak apa-apa, kita kasih saja. Sebagian lain seperti Sayyidina Umar, tidak, jangan. Nah, akhirnya hingga Rasulullah mengatakan nggak patut orang-orang yang di sekeliling Rasulullah, di depan Rasulullah ada kegaduhan seperti ini. Hingga terjadi khilaf ijtihadiyah sekalipun saat Rasulullah wafat. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, orang yang
tegar, kuat, sampai mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan saya bunuh. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan saya bunuh. Hingga begitu Sayyidina Umar. Kondisi sahabat pada saat itu bermacam-macam. Ada yang taslim, ada yang hampir kayak tidak sadarkan diri. Sehingga ucapannya dalam tanda kutip ngelantur, tapi tidak halnya dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berhasil menenangkan para sahabat karena kecintaan para sahabat dengan Rasulullah, kuatnya mahabbah Rasulullah, sehingga mereka seakan-akan tidak siap saat ditinggalkan oleh Rasulullah, sehingga terjadi kegaduhan seperti itu. Dan Sayyidina Abu Bakar lah yang mampu menenangkan mereka. Berkelanjutan hingga khilaf saat Rasulullah sebelum dimakamkan, tentang pengganti Rasulullah. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor nyaris akan terjadi pertikaian saat mereka bermusyawarah di Thaqifah Bani Sa'idah. Itu hampir saja terjadi perpecahan, tapi Allah jaga persatuan dan kesatuan mereka, sehingga terpilihlah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khilaf juga di mana Rasulullah akan dimakamkan, dan seterusnya hingga khilaf ini terus terjadi ila yaumil qiyamah, tidak akan bisa dihentikan dan menjadi sunatullah. Jamaah sekalian, saya katakan bahwa ikhtilaf pasti terjadi. Akan tetapi jika kita bisa mengelola khilaf dan ikhtilaf itu, bisa memanage dengan baik, justru ikhtilaf, perbedaan pendapat ini menjadi khazanah tersendiri, menjadi anugerah tersendiri. Khilaf dan ikhtilaf ini akan menjadi anugerah jika yang berkhilaf ini orang yang berkompeten dalam bidang apapun. Dalam bidang agama boleh khilaf, silakan khilaf, tapi mereka yang punya kapasitas dalam bidangnya. Kalau beragama ya para ulama. Kalau ulama khilaf itu biasa. Sing repot wong awam elok. Dia menjadikan gaduh. Akan yang menjadikan apa? Ribet karena bukan kapasitasnya. Masalah siasah, politik silakan boleh, memang khilaf itu lumrah, wajar, hal yang memang mesti terjadi. Tapi ini kapan sing elok komentar iku tukang becak, ribet. Hanya berbahan sepenggal dari informasi yang didapatkan dari medsos, elok ngobrol, elok ngomong, ribet. Biasa khilaf sejak dulu ada para a'immah kita, ulama-ulama kita dapatkan dalam buku-buku klasik, kitab-kitab klasik banyak khilaf. Tapi khilaf mereka adalah khilaf yang memang mereka itu dalam kapasitasnya. Lah saat ini mboten. Yang menjadi gaduh karena apa? Tidak berkompeten dalam agama, elok khilaf, sehingga mengartikan tafassahu fafsahillah. Idza qila lakum tafassahu fafsahillah. Kemudian diartikan tafasah dalam salat. Lah yo ribet. La haula wala quwata illa billah. Lah iki sing jadi ribete dunya iku nek kapan apa? Keahlinya kemudian mengahli-ahlikan. Kalau sudah begitu ya fantasi di saat. Tunggulah saat kehancuran kita. Oleh karenanya khilaf ini sudah terjadi, tapi
zaman dulu mereka itu mempunyai ilmun wahilmun. Mempunyai apa? Mempunyai ilmu dan mempunyai hilm, sehingga ketika terjadi berikhtilaf dalam kaitannya, dalam hal-hal kaitannya dengan agama, ya biasa, lumrah. Tadi karena mereka punya ilmu, punya hilmu, sehingga tidak akan ada terjadi saling mengklaim, saya lah yang paling benar, kamu yang salah, yang saya lah yang paling benar dan kamu yang paling salah. Tidak akan terjadi seperti itu. Mereka saling menghargai pendapat orang lain, saling menjunjung tinggi ilmu orang lain, pengetahuan orang lain. Karena didasari apa? Didasari ilmun wahilmun. Zaman dulu. Setelah itu kemudian generasi berikutnya hanya ilmun tanpa hilmun, sehingga khilaf mereka khilaf yang tidak sehat, saling menyesatkan, saling mengklaim kebenaran, kemudian memojokkan, bahkan tabdi', tafsiq, bahkan apa? Takfir. Kalau sudah gini nggak sehat khilafnya. Kenapa tidak sehat? Karena hanya didasari dengan ilmun tanpa hilmun. Kemudian generasi kita ini la ilmun wala hilmun illa man rahimah rabbuh. La ilmun wala hilmun. Akhirnya nggih ngawur kados niki. Angger iso ngomong wis ngomong wae, angger iso ngomong komentar. Bahkan niku wau berbekal dari sepenggal pengetahuan dari medsos. Jadi, nah inilah yang kemudian menjadikan ribet. Selama kita berkhilaf dan khilaf itu oleh ahlinya, khilaf yang didasari dengan ilmun dan hilmun, justru ikhtilaf ini menjadikan rahmah. Ikhtilafu a'immati rahmah. Yang menjadikan nikmah, bencana adalah khilaf yang tidak oleh ahlinya, yang tidak dasari apa? Tidak dasari ilmun dan juga tidak dasari dengan hilmun. Insya Allah di sini akan dikupas tuntas oleh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari tentang bagaimana sebaiknya kita berakidah ahli sunnah wal jamaah. Barangkali itu monggo kita sinau bareng-bareng. Kalau ada yang perlu ditanyakan, niki wonten Kiai Husnan dan Kiai Dawam, Kiai Arif, Kiai Umam, monggo. Lagi bisa seperempat. Nggih. Nggih. Demikian tadi pemaparan dari beliau Rais Suriah Dr. Kiai Haji Hasan Ghazali MA yang masih membahas tentang muqaddimah dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun meskipun muqaddimah, kalau yang membahas itu orang yang berilmu, jadi panjang. Jadi walaupun ini sepele, muqaddimahnya sedikit, tapi kalau yang membahas orang yang berilmu, kados Dr. Kiai Haji Hasan Ghazali, ya jadi panjang. Ini mestinya masih bisa diperpanjang lagi nih, tapi kelihatannya sudah cukup karena nanti ada waktu dialog. Jadi kita beri kesempatan, ada waktu sekitar 15 menit. Itu kalau masih dipandang kurang nanti bisa kita tambah lagi. Jadi untuk season yang kedua ini adalah season tanya jawab. Apa yang dipaparkan oleh beliau tadi barangkali ada yang mengganjal di hati panjenengan semua, monggo untuk ditanyakan.
Utamanya tadi masalah khilaf bagi orang-orang yang berilmu. Basul masail itu bagaimana Pak Ipung? Apa itu khilaf muktabar benda? Itu nanti kan bisa ditanyakan. Monggo yang mau nanya tentang apa yang saya sampaikan oleh beliau tadi. Tes 1, 2, 3. Bisa diteruskan Pak Arif? Tapi dilihat apa? Ini kan lagi kerja. Nggih, silakan, pripun? Nggih. Pak Yai Aziz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami hormati Romo Kiai Haji Hasan Ghazali dan juga kiai-kiai masyayikh yang lainnya. Alhamdulillah ngaji bareng saat ini menambah ilmu kita, khususnya saya sendiri, dan pemaparan beliau yang luar biasa membuat kami ghirrah untuk ta'allum pada hari ini, dan semoga teman-teman semua bisa istiqomah mengikuti. Amin ya rabbal alamin. Tadi beliaunya membahas tentang ikhtilaf atau khilaf. Yang akhir-akhir ini terjadi khilaf dan ikhtilaf masalah nasab, terutama nasab para habaib, yang kata Kiai Imaduddin itu terputus pada Ubaidillah, di mana di situ Ubaidillah kata Kiai Imaduddin tidak nyambung, putus di situ. Kemudian kata Ba'alawi, Imaduddin itu adalah versinya itu kitabnya tidak valid, mengada-ngada. Maka ikhtilaf seperti ini kami orang awam masalah nasab kami netral. Sekalipun netral, kami berharap nasab-nasab para habaib perlu dibuktikan secara ilmiah, tidak menghormati kami kepada beliau-beliau para habaib. Mohon penjelasan apa betul nasab para habaib itu terputus pada Ubaidillah atau Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Aziz ini juga masih meragukan habaib. Tidak apa, nanti akan dipaparkan oleh beliau Hasan, karena sebetulnya di Alawi ini sudah ada nasab, nama sajar nasab tadi. Jadi nyambung gitu. Kayak Habib Alwi Assegaf itu tahu ini Habib betul apa enggak. Ada punya catatan itu. Ini bin ini marganya apa? Itu semuanya ada catatannya. Nggih, monggo nanti biar dijelaskan ya Hasan. Yang lain Pak Ustadz Ipung dari Madura ini, Yai. Ini Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh yang saya hormati, wabil khusus Mbah Yai Hasan Ghazali, kami ingin menanyakan tentang materi apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya menyimak al-usul fid dakwah hiyal mahabbah. Pokok landasan dalam dakwah itu adalah mahabbah. Bagaimana mahabbah itu bisa memberikan sihir bagi orang yang didakwah supaya dia itu tertarik, supaya ikut apa yang diharapkan oleh si dai. Kami sebagai orang awam juga yang hidup di tengah-tengah masyarakat ingin menanyakan kepada Mbah Yai Hasan bagaimana trik agar mereka masyarakat awam itu bisa mahabbah kepada kita, kepada kami misalkan ya. Bukan ya, baik itu berupa misalkan fi'lan seperti apa, atau misalkan kalau bisa ada bentuk wiridan, kami mohon untuk diijazai supaya ya betul penting sekali itu, penting sekali
Setuju apa tidak setuju? Nah, supaya mereka itu terpikat, supaya mereka itu betul-betul mahabbah kepada kami, sehingga apa yang ingin kami sampaikan, apa yang ingin kami dakwahkan itu mereka bisa mengikuti dan diterima dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh disambung? Boleh, apa? Lanjut. Yang kedua ini terkait masalah, mungkin ini hanya sekedar muqaddimah barangkali, tapi barangkali untuk kajian atau acara ngaji selanjutnya itu bisa kami, karena sudah menyiapkan ballpoint, jadi sehingga itu kami mana ala pesantren mana gandul Mbah Yai. Jadi saya sudah menyiapkan utawi iku ila akhirih, sudah siap kami. Tapi kami belum menemukan utawi alhamdulillah, utawi sekabiani puji kulillahi, belum menemukan. Itu apa memang karena ini muqaddimah sehingga tidak ada utawi iku atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Ini Ustadz Ipung ini sebetulnya ndak usah tanya mahabbah. Jenengan sendiri itu sudah menarik orang. Dari segi pembicaraannya orang seneng lihat sampean tuh, antik dan lucu. Oke, nanti akan dijelaskan oleh Yayasan. Cukup dua penanya dulu. Penanya pertama tentang penjelasan nasab habaib. Yang kedua tadi masalah mana gandul sama mahabbah ya. Trik mahabbah. Bisa ngamalna mahabbah makrubil kubro ya. Monggo. Terima kasih. Pertanyaan pertama tentang hal-hal yang akhir-akhir ini menjadi apa ya, sesuatu yang menurut saya hanya menguras tenaga dan pikiran. Umpama saya ini orang awam, maka saya akan bisa menilai dari hiruk pikuk yang terjadi akhir-akhir ini. Umpama saya tidak, ya mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Koyok wong kerinan saja, koyok orang baru melek. Ini tahun berapa? 1444 Hijriah. Dan nasab itu sudah terlewatkan sekian ratus tahun. Kok saya di otak-atik. Jadi menurut saya kok hanya menghabiskan energi. Yang nomor dua, bahwa secara ilmiah penentuan nasab itu tidak harus dengan tulisan. Cukup dengan syuhra wal istifadhah. Cukup. Ada hal-hal kaitan dengan hukum itu yang harus melalui bukti berupa literasi umpama. Tapi untuk masalah nasab adalah sudah cukup dengan bukti atau dasar syuhra dan istifadhah. Yang ketiga, bahwa masalah nasab ini adalah sesuatu yang sangat privasi. Artinya ada orang-orang yang memang kadang-kadang tidak mau syuhroh, tidak mau memaparkan nasabnya. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa nasab yang tinggi itu justru beban pada dirinya sendiri. Jadi tidak berkenan untuk memaparkan nasabnya, bahkan menyembunyikan nasabnya. Menurut saya kebanyakan kiai-kiai Jawa, bahkan kiai kita Jawa itu kalau diurutkan nasabnya sambung kepada Rasulullah, baik dari jalur putra maupun jalur putri. Tapi mereka itu kebanyakan tidak berkenan untuk menampilkan kenasabannya di publik. Sehingga
ketika gaduh seperti ini bisa kita nun sewu curigai ada apa sebenarnya? Apa motifnya sebenarnya? Kalau ada orang yang mengatakan karena ada sebagian para habaib yang over itu dalam berkomentar. Ya kita anggap saja itu kan oknum. Dan semua lini kehidupan kita selalu ada oknum. Kiai juga ada oknum, polisi oknum, NU oknum. Ada itu bagian dari itu. Dan kalau sudah terjadi itu abaikan saja. Kita ikuti para habaib kiai-kiai kita yang masyhur kezuhutannya, kearifannya, masyhur ibadahnya. Kan oknum itu hanya sekian persen, sementara yang istiqomah banyak. Kita punya Habib Lutfi, kita punya Habib Syekh, di depan kita punya Habib Alawi, Asgaf, dan masih banyak. Sehingga menurut saya ini kalau diterus-teruskan menguras perhatian kita. Jadi kita karena semakin bertanya, Mas, ini ada apa? Apakah ini digulirkan karena untuk menutupi hal-hal yang serius, yang lebih penting kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan hiruk pikuk, nuwun sewu, koruptor, sehingga itu terlupakan, terabaikan, biar kita disuguhkan dengan sandiwara ini. Ada berbagai macam dugaan-dugaan. Ataukah ini hanya proyek saja, didanai untuk melupakan sesuatu yang lebih besar. Proyek yang didanai untuk nun sewu mengoyak-oyak persatuan umat Islam, memperkeruh persatuan umat Islam, merobek-robek umat Islam. Dengan kita diadu kiai dengan habib, habib dengan kiai, dengan memunculkan isu-isu yang tidak sehat seperti itu. Maka menurut saya kita sebagai orang awam tidak ikut-ikut. Tidak ikut-ikut. Tadi bahwa nasab itu bisa ditetapkan dengan bukan dengan harus adanya literasi, tapi sudah cukup dengan syuhrah atau istifadah. Jadi kita langkung atas ngoten, atas ngoten. Jadi kita akan menyikapi ada habib yang memang kadang-kadang over gitu, yaitu bagian oknum gitu saja. Nah, tapi ya itu kadang-kadang inilah setetes bisa itu bagian dari itu. Jadi bagian itu. Alhasil orang NU itu mempunyai keyakinan kuat, wajib hukumnya ikhtiram dengan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah bagaimana kita bisa mendapatkan mahabbah dari sasar dakwah kita. Tadi dijelaskan ada Nawal, ada Jamal, ada Kamal. Kita bagaimana bisa membantu orang saat mereka butuh bantuan dana semampu kita, tenaga sekuat kita, pikiran semampu kita. Kemudian ada Jamal, kita suka dengan penampilan yang rapi sekalipun tidak mahal. Kemudian ada Kamal, kita mempunyai kita persiapan apa yang menjadi dukungan dakwah kita. Nanti kalau minta doa mahabbah, saya khawatir mau disalahgunakan. Iya, sampean aman. Ini kan diperdengarkan orang banyak. Nanti yang sampean aman, yang lain nggak aman, wah. Habis janda-janda satu ban. Nanti kalau diamalkan janda-janda satu ban ini habis. Ya. Kemudian apa satunya lagi? Mana digandul. Lah tadi kalau nganggepnya ngeten, yang ikut ini kan bukan dari semuanya basic pesantren. Ada adik-adik Ibnu, ada yang lain. Jadi kalau di mana gandul kan khawatir gak telaten apa kongkang itu apa wong kang disalah dengari kongkang.
Jadi gitu. Tapi monggo kula nderekaken mawon saking Yai Arif. Demikian. Niki sudah pukul 10.30. Dilanjut tanya jawab lagi. Oke, santai. Saya sudah menyediakan bakso untuk kalian. Jadi panjenengan nanti bisa ambil bakso satu mangkok. Ya. Gratis, Gus. Oke, jadi untuk makna niku nyuwun sewu, memang sebaiknya kan Yai mangke dimaknani gandul, kemudian dijelaskan detail dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang tidak bisa manen gandul cukup dengarkan itu kan ya untuk pahala. Kasihan tadi Pak Ipung ini gini amanya di mana nih ya gini. Nggih nanti dimaneni gandul. Insyaallah mulai pertemuan yang kedua ada mana gandulnya. Kemudian dijelaskan secara detail dengan bahasa Indonesia. Oke, ya masih ada yang tanya silakan. Monggo. Ini dari Pendekar Aswaja Eno Center. Iya. Alumni suci ya ini, santrinya Mas Bukin. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami kan iki Kiai dengan punten ingkang kawula mulyakaken para kawayi. Gawagis. Lah, biar suaranya jelas. Suarane serak-serak kotor memang ya. Enten Mbah Yai Hasan, Mbah Yai Husnan, Mbah Yai Arif, dalah yai lentinipun para ananing ingkang boten saged kawula sebat tunggal-tunggalipun. Niki kula minangkani boten wakil jane. Nging kula saking tim Aswaja Kiai. Nggih ngapunten. Niki ngeten, kala wingi enten sedikit pembahasan di perkumpulan kita di Aswaja itu. Kalau segi dakwah kita untuk saat ini itu mungkin bisa mengikuti gaya-gayanya orang sebelah kita. Artinya kita bertasabuh. Nah, tadi ada sedikit penjelasan tentang masalah dakwah la ilim wala khilim. Terus ketika ini Kiai, kita seorang dai, khususnya daripada orang-orang PCNU ini, ketika ada undangan yang mana undangan tersebut mengatasnamakan manhaj, salah satu contoh lah manhaj Qohiroh, yang di situ manhajnya tidak ala Nahdlatul Ulama ala Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah atau ke Muhammadiyah atau kemana ndak. Di situ kita diundang Kiai. Setelah itu kita melihat profil daripada pengundang. Ternyata di situ ada MOU juga dengan MBS atau yang sekarang kerennya itu Muhammadiyah Boarding School. Nah, di situ bagaimana sikap kita Kiai? Tentang kalau kita tidak terima, tadi ada tidak dimamakan dakwah kalau la ilim wala khilim. Kalau kita diundang dengan orang-orang yang seperti itu, sikap kita bagaimana Kiai? Mungkin nanti ada penjelasan sehingga kita bisa bawa ke pembahasan Aswaja Center lagi Kiai. Terlalu sering Aswaja Gus Umar nanti. Gus ditoto malih Gus. Nggih, mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, maksudnya diundang tuh memberikan materi atau dengarkan? Memberikan materi ya, artinya sebagai narasumber. Nah, entah narasumber tetap atau tiban sampur tuh narasumber nopo. Pokoknya narasumber Kiai. Karena saya termasuk pemateri di Majelis Jaulah. Itu rutin selapan dino ngaji Fathul Qorib itu. Jaulah itu yang monggo hiasan di menurut saya karena dakwah itu adalah amah. Sasaran dakwah kita adalah semua umat Rasulullah. Sasaran dakwah kita adalah semua yang bisa kita dakwai. Oleh karena ketika kita diundang siapapun, menurut saya dihadiri. Tapi ya tadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan pertama menanamkan mahabbah tadi itu jangan dibahas dulu hal-hal yang kaitannya dengan khilafiyah. Saat kita berdakwah yang baru
awal-awal, artinya dia belum punya power, punya kekuatan, maka jangan kau singgung dulu hal-hal yang kaitannya dengan khilafiyah. Tapi sedikit demi sedikit kita masukkan sehingga ketika mereka sudah punya mahabbah kuat dengan kita, mereka sudah menurut dengan kita, baru kita masukkan hal-hal yang kaitannya dengan prinsip, baru kita kaitan dengan prinsip. Gitu. Boleh kita tidak masalah. Kenapa? Kalau itu tidak kita masuki akan justru dimasuki orang lain. Kalau sudah dimasuki orang lain kita akan menyesal. Jadi walhasil dakwah kita ini adalah sasarannya semua umat Rasulullah. Kita selamatkan umat Rasulullah. Sehingga kalau kita mempunyai keyakinan umat Rasulullah yang kelompok itu tidak benar, ini kita ingin menyelamatkan mereka. Tapi tadi itu dengan tahapan-tahapan sehingga kita tidak nyolok. Raih dulu mahabbah. Ketika mereka sudah meyakini kita, sudah oke dengan kita, dan kita sudah punya power, sehingga kita akan akan kita menyampaikan misi kita yang prinsip seperti itu. Memang tantangannya selalu ada. Tantangan sudah. Di antara tantangannya adalah kita akan diklaim oleh sesama kita mengikuti itu. Itu tantangan itu. Tapi saya kira bisa kita jelaskan. Bisa kita klarifikasikan. Saya adalah sama dengan sampean. Minna. Tapi ini dalam rangka dakwah. Bagaimana kita berupaya, ikhtiar kita merubah yang tidak benar menjadi benar. Apa yang kita yakini salah menjadi benar. Dan itu tadi melalui proses. Jadi saat itu kita nggak boleh frontal. Lakukan hal-hal yang menjadikan mereka nyaman dulu. Demikian. Nggih. Mergi ngeten Yai, napa niki cara ngoten langsung saja lah kita sebut diminta kita sebagai seorang pengajar di salah satu instansi, di salah satu sekolah tingginya. Mereka membuat sekolah tinggi nahwu sehingga mereka membutuhkan seorang pengajar, seorang dosen. Lah di situ ketika mereka mengenalkan kampusnya, mereka mengatakan bahwasanya saya juga ala Ahlussunnah wal Jamaah Nadhiyah. Saya juga dulu di Al Azhar menerapkan tentang KNU-an. Cuma ketika saya berada di Lamongan, saya juga ada dana yang bahasanya itu tadi dana minhum, itu saya manfaatkan. Saya buat segi dakwah saya agar bagaimana itu kita menyelamatkan orang-orang yang memang kepingin belajar agama itu Kiai. Dan kebanyakan memang betul orang-orang yang kepingin instan dalam belajar ilmu kitab atau ilmu nahwu sorof, kan di situ ada program 4 bulan bisa membaca kitab dan lain-lain. Itu kebanyakan orang-orang sebelah, orang-orang Muhammadiyah atau orang Cingkrang, sampai yang paling banyak itu dari Malaysia yang berdatangan. Nah, di situ mungkin kan ini nanti kita dapat pencerahan apakah itu kita terima atau bagaimana. Tapi alhamdulillah sedikit pencerahan tadi sudah bisa membuat tenang hati Kiai. Mungkin betul memang yang dikatakan Mbah Yai Ahsan, musuh kita itu ya teman-teman kita sendiri. Tapi alhamdulillah sudah ada penjelasan, sedikit lega Kiai. Alhamdulillah. Matur suwun. Apalagi punya teman Mbah Yai Arif yang dakwanya juga di Jaulah. Ya. Jazakumullah. Jazakumullah khairan sanal jaza. Yang terpenting adalah kita punya kekuatan, artinya punya kekuatan mental dan punya kekuatan pendirian. Jadi kita boleh masuk ke ruang apapun asal tujuan kita mewarnai. Tapi sekiranya sampai nggak kuat, kalau sampai situ akan terwarnai, ya jangan. Kayak tadi. Dakwah di lokalisasi. Kalau punya kemampuan silakan. Tapi kalau tidak kemampuan itu katut. Jadi itu yang perlu diperhatikan tadi. Makasih. Terima kasih. Saya tak cerita pengalaman saya Mas. Dakwah di Jaulah. Saya itu sebelum ngaji di Jaulah itu persiapannya lebih matang daripada ngaji di
depan santri-santri atau depan Jamiah NU. Karena apa? Karena di Fathul Qorib saya kaji betul dasar Qur'annya mana, pasal-pasal dalam Fathul Qorib hadisnya mana, tak pelajari betul dan kaidah-kaidah usulnya. Jadi saya sampaikan koyo-koyo aku wong pinter tenan padahal gak. Mergo persiapan tenanan iku mau tak apalno tenanan. Aslinya juga pinter tapi mereka tersima. Sampai sekarang itu kalau ada masalah fikih selalu tanya ke saya. Itu orang jauh lah dan manut itu. Orang jauh lah itu. Betul itu. Dan itu yang penting. Jadi jenengan niku kudu penampilan tadi Jamal Kamal. Nek Jamal sentok. Lho jenggoten menarik itu. Jenggot. Jadi bagi saya tidak apa-apa. Ilmu kita itu kita sebarkan ke yang lain tidak ada. Saya itu juga dihujat dulu. Gimana itu ketua LBM dulu LBM sampai sekarang. Jadi ada udah lama ngisi jaulah itu. Ketua LBM itu Tuban bisa ngisi jaulah itu Mas TV. Itu orang-orang NU jenuh. Yang kemarin akhirnya saya juga menang di jenuh itu. Jadi akhirnya saya beri penjelasan seperti itu dan mereka menerima. NU-nya juga menerima, jangan hanya komplain. Alhamdulillah jaulahnya sampai sekarang itu kalau ada tanya ke saya itu. Kan enak ini ya itu ya. Oke, yang lain mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, monggo. Satu penanya. Kenapa? Nggih, baterainya. Monggo dari Azwaja lagi barangkali. Azwaja Center. Yang lain dari lembaga yang lain LBM sudah LBM Pak Saiful. Yang Mbak atau Pak Yason Haji niki alumni langitan sing gondrong ya. Rada nyeleneh saya setok lho. Nggih. Kiai gondrong, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para masyayikh ingkang kula mulyakaken, wabil khusus Mbah Kusnan, Mbah Aksan, Mbah Afifuddin. Kula badhe tanglet mengenai hal ingkang jane nggih mboten umum, nggih pun umum cuma niki napa nggih? Suatu hal sing kinten-kinten butuh jawaban. Ngeten nggih. Pertanyaannya ngeten Yai. Kula niku sering diundang datang tiyang Yahudi Nasara. Nggih, niki ngeten. Sementara ya Umam, Gus Umam matur. Nah, sementara niku rutinan Yai, istighosah. Tapi kula berpijak pegawene kathah sing Islam. Tapi tiap bulan niku bahkan kadang satu bulan itu 3 kali, kadang ping kali istighosah. Roti yuyok niku ngertos nggih, Jalan Basuki Rahmat. Roti yuyok pirsa nggih. Niku sing gadah lak Kristen. Niku istighosah ngundang kula terus ya. Nah kula niku nek tak tolak sakaken keranten. Lho niki perlu kula aturaken sebab niki praktek kehidupan ten kota kalih ten mungkin jenengan saged ugi dereng nate nek kula sering kula. Niku setunggal. Niku alhamdulillah kula eling sejarah, kula maos sejarah ulama Lasem. Diundang ten Cina-Cina Lasem niku purun akhirnya kathah sing mlebet Islam. Nah kula wingi lare Blitar niku mlebet Islam barokah dungane Mbok Melawi. Ya. Niki kinten-kinten setunggal nggih. Niki kula terusaken apa kula lereni. Nah, pertanyaanipun nomor kalih kula nggih nyuwun sewu. Wingi wonten Pendowo Tuban Basuki Rahmat iku lak asli durih saking Lasem. Wonten kejadian ngaten akhirnya goleki kula Mas Haji, kula niku rumen asli kula Lasem Mas Haji. Papah kula niku rumen nek ewah napa-napa niku manakipan. Tapi kula Kristen Mas Haji. Nah kula kenale kali jenengan tekan manakipan purun. Ya kula purun. Ternyata niki pun nggih.
ternyata pegawai ini wonten sing alumni sarang. Wonten sing bahkan alumni sarang Pondok Al Anwar ingin nikah salare Blitar teko Budi wonten nikah. Niki kula nyuwun pendapatnya jenengan tak terusno apa mboten? Sebab nek diterusake kula nyuwun istimbat, nek dikandeli kula nggih nyuwun istimbat. Sebab niki toleransi keagamaan menurut kula jenengan nggih. Karena negara kita negara napa? Pancasila. Dan kula jujur mawon niki praktek kula ten Tuban kathah. Nah niki pun sak wonten mawon cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Satu-satu lanjutkan tapi amplopnya untuk NU. Jadi berkatan tadi kita sudah memulainya bahwa dakwah kita ini adalah kepada semua umat Rasulullah. Dan di antara umat Rasulullah ada yang menyimpang tadi dia, ada yang menyimpang sehingga kita. Dan dakwah kita itu kan macam-macam, bukan hanya bil lisan. Kalau kita seperti itu kemudian kita dakwah dengan lisan, ayo masuk Islam, ayo begini begitu kan, artinya tadi kan kita harus ada tahapan, tidak sekonyong-konyong kita mengajakkan secara terang-terangan. Maka diniati saja saat kita beristighosah, saat kita bermanakib, niati mudah-mudahan orang yang di situ, yang orang-orang yang ikut dapat hidayah dari Allah. Niatkan begitu dari hati. Saat kalau sampai doakan Allah mahdihim ya Allah, jangan kau doakan mudah-mudahan semakin kaya aja. Doakan agar mereka dapat hidayah. Karena tadi itu ada kalanya dawakan bilhal. Siapa tahu karena mereka tertarik dengan hal jenengan sopan, santun, berakhlak, berbaik dengan orang sehingga mereka itu terketuk hatinya mendapat hidayah ingin masuk Islam. Bukankah yang kita dapatkan dari hal Habib Abu Bakar kemarin bahwa pandangan saja itu bisa menjadikan orang berubah, baru pandangan. Kalau sampai waliannya Allah memandang mereka yang asalnya tidak baik menjadi baik, dan mudah-mudahan yang asal kafir menjadi muslim. Pandangan. Bagaimana dari Rasulullah tidak berkata-kata banyak. Rasulullah tidak berkata banyak. Kita temukan hadis itu hanya berapa? Sementara umur Rasulullah sekian. Justru dakwah Rasulullah yang banyak adalah bilhal. Sehingga yang asalnya orang paling asyaddu adawatan menjadi asyaddu mahabbatan kepada Rasulullah. Sehingga diniati dakwah dan niatnya ditoto yang baik, tidak niat cari amplop kandel, umpama dikei amplop kandel dibagi dengan NU. Nah, niatnya ditoto sing apik, niatnya dakwah, niat mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Ya, tapi ya tadi itu kadang-kadang ada tantangan seperti Mas Zakia tadi itu, kita hanya perlu klarifikasi saja. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah jam 11 kurang 10 menit. Saya kira cukup ya. Ini mohon maaf dari panitia menyediakan konsumsi bakso. Cuma nanti ambil sendiri di bawah. Gerobaknya ada di tempat parkir sepeda motor selatan kantor. Jadi nanti jenengan tinggal ngambil, sudah disediakan di situ. Oke. Mudah-mudahan kajian kitab yang perdana ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya yakin banyak sekali manfaat dan barokah pada kajian kitab perdana ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang penting itu istiqomahnya. Alhamdulillah saya syukur sekali ini cukup sukses perdana ini, banyak yang hadir dan sangat antusias, semangat dari pengurus lembaga, kelihatannya lengkap ini yang hadir dari lembaga. Cuma kalau bisa yang pertama kedua nanti lebih ditingkatkan. Kalau aswaja ini yang hadir berapa orang nih? 3 aswaja.
Azwaja ini kalau perlu ya 5 kan, saya umumkan per lembaga itu 5 lah minimal 5 orang. Kalau 5 orang nanti insya Allah terlihat rame, siarnya bisa semakin mantap ya, siar ini. Saya kira cukup itu, dan untuk terakhir kalinya mari majelis ini kita tutup dengan bacaan doa, dan untuk doa mohon kepada Kiai Haji Kusnan Demyati untuk memimpinnya, dan dari selaku ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya juga pengurus cabang, saya ingin ikut mendorong agar pengajian rutin ini benar-benar berjalan, tidak hanya 1 kali atau 1 periode. Mari kita amalkan 1 hadis. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdhalun. Ini yang tanya sahabat. Rasulullah, amal apa yang lebih utama? Jawab beliau, qala adwamuha wa in qala. Hanya 2 kalimat jawaban Rasulullah. Qala adwamuha wa in qala. Kalau kamu tanya amal apa yang lebih utama, kata beliau mengatakan amal yang sedikit tapi rutin, langgeng. Nek makna gandul langgeng ngono wae gitu. Langgeng makna gandul. Ya. Ini Rasulullah. Maka saya mengharapkan karena itu 1 hadis kalau kita amalkan insya Allah PC perubahan ini barokah. Ya. Jadi jawaban Rasulullah singkat 2 kalimat, qala adwamuha wa in qala. Amal yang rutin meskipun sedikit. Jadi meskipun ngajinya itu hanya sedikit tapi rutin gitu loh. Saya khawatir ini yang datang sekian, jangan-jangan nanti yang datang kurang dari sekian kan susah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadila siratal mustaqim siratal ladzina hum fis samawati wa ma fil ard la ilallahi tasirul umur anta fi mahwaratan min indika tasrah li basatari wa tasir li amri wa tadani babsiri wa tarfa'li bi dzikri wa tanazak fa fikri wa tuqaddis sirri wa tasib badri wa ta'ala bi qadri kan kasira min kunuka kasira innaka kunna basira ya Allah ya alim ya habir innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya alim ya habir innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya alim ya habir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah antul iman biridha karena ya malikar bil awalin wal akhirin wal amal ajmain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma adrikna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa najjina minal hammi wal ya munjal mu'minin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.